Di sini saya bakal ajarin ngeanalisa kinerja saham buat mutusin dibeli atau dijual. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Di topik kita kali ini, kita bakal belajar cara ngeevaluasi kinerja atau return saham. Yang saya ajarin di sini bener-bener dihitung, bukan pakai feeling atau gambar-gambar di grafik. Teknik ini bisa kalian terapin kalau seandainya kalian mau investasi saham atau punya saham tertentu. Terus kalian mau mutusin ini sahamnya sebaiknya dibeli lagi atau dijual ya. Tapi sebelum kita bahas, saya mau ngucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang terus support konten-konten di Fakultif. Buat kalian yang tertarik dapetin ilmu di keuangan, bisnis, atau investasi, boleh deh consider kampus yang satu ini. Apa yang bakal kalian pelajarin di kampus ini selalu diupdate sama kebutuhan dunia bisnis. Kayak yang bakal kita bahas sekarang. Sebenarnya bisa kalian dapetin kalau kalian masuk ke jurusan akuntansi Maranatha. Terus, jurusan akuntansi Maranatha juga udah terakreditasi internasional AKAS. Jadi, udah diakui secara internasional guys. So, pastinya nggak main-main deh kualitas pembelajarannya. Buat yang mau tahu lebih jauh tentang kampus ini, termasuk beragam beasiswa yang bisa kalian dapetin, bisa cek link di deskripsi yang ada di bawah ya. Oke guys, sekarang kita bahas. Gimana nih supaya kita bisa tahu kinerja saham yang kita analisa oke atau enggak? Pada intinya, sesimpel ini guys. Kita harus tahu dulu, return atau kinerja saham kita ini seharusnya wajarnya berapa persen. Terus kita bandingin sama kenyataannya. Dia ngehasilin berapa persen. Di situ kita baru tahu kinerja dia sekarang lebih bagus atau lebih jelek. Nah, ini sedikit challenging. Karena buat tahu berapa persen wajarnya, kita harus hitung seobjektif mungkin. Biar objektif, kita harus cari data-data di market yang bisa kita pakai buat ngitung return wajar saham kita ini. Dan seperti kalian tahu, saham ini adalah investasi yang beresiko, yang susah buat dipastiin bisa dapat berapa hasilnya. Ini bikin analisa kita jadi lebih challenging. Tapi tetap tenang guys, saya kasih tahu logika analisanya. Pertama-tama, kita harus tahu return paling minimum dari investasi kita wajarnya berapa persen. Buat tahu ini, kita harus tahu investasi yang nggak ada resiko sama sekali itu bisa ngehasilin berapa setahun. Kalau misalnya bisa ngehasilin 4% setahun, harusnya investasi yang ada resiko kayak saham kudu bisa ngehasilin lebih gede dari itu dong. Nggak masuk akal kalau investasi yang nggak ada resiko sama yang ada resiko sama-sama ngehasilin 4%. Dengan kata lain, kalau kita ambil resiko lebih, ini baru masuk akal kalau ada tambahan returnnya. Nah, tambahan return untuk setiap tambahan resiko yang kita ambil ini, istilah kerennya disebut dengan risk premium. Buat ngejelasin risk premium ini lebih gampang, saya mau pakai analogi kayak gini. Kalau seandainya kalian datang ke taman bermain kayak gini, kira-kira berapa harga tiket masuknya guys? Mungkin tiket masuknya harganya di kisaran Rp10.000 sampai Rp30.000. Anggaplah tiket masuknya Rp10.000. Sekarang kalian lihat taman bermain yang ini. Kira-kira berapa harga tiket masuknya? Mungkin kalau taman bermain yang seperti ini ada di kisaran Rp100.000 sampai Rp300.000, anggaplah Rp100.000. Pertanyaan saya sekarang, kenapa kalian mau bayar tiket masuk taman bermain yang ini lebih mahal 10 kali lipat daripada tiket taman bermain yang sebelumnya? Pasti kalian mikir ya jelas, karena taman bermain yang lebih mahal ini punya lebih banyak wahana, lebih adrenaline rush, intinya karena nawarin lebih banyak benefit daripada taman bermain sebelumnya. Ini kenapa kalian rela buat bayar Rp90.000 lebih tinggi dari harga tiket taman bermain sebelumnya. Tambahan biaya ini dikompensasi sama benefit lebih yang kalian terima. Nah, logika kita kalau mau berinvestasi juga sama. Kalau misalnya ada investasi yang pasti-pasti aja, gak adrenaline rush, gak ada resiko, dan investasi ini bisa ngasih 4% misalnya, terus seandainya kita ditawarin investasi yang lebih beresiko, lebih gak pasti, lebih adrenaline rush, tapi hasilnya cuma 4% juga, jelas gak mau dong kita. Masa iya investasi yang gak ada resiko ngehasilin 4%, terus yang ada resiko nawarin 4% juga? Minimal harus lebih besar dari 4% baru masuk akal. Jadi logikanya, untuk setiap penambahan resiko investasi kita harus dikompensasi sama tambahan return atau benefit dari investasinya. Baru ini fair buat kita. Ini maksudnya risk premium guys. Jadi, kalau kita mau tahu berapa wajarnya return dari investasi kita yang beresiko, kita bisa lihat investasi yang nggak ada resiko berapa besarnya. Terus kita tambah sama risk premiumnya berapa. Untuk saham, buat tahu berapa besar risk premium ini,
Kalau kita mau objektif, kita bisa lihat selisih antara return dari pasar saham. IHSG misalnya. Dengan return seandainya kita investasi di instrumen yang nggak ada resikonya. Nanti ketahuan risk premiumnya berapa. Tapi Kak, kalau pakai market return kayak IHSG, ini kan isinya banyak saham dari berbagai sektor ya Kak. Gimana kita tahu return yang wajar untuk saham tertentu atau untuk perusahaan kita ya Kak? Betul guys, sampai di sini risk premium yang didapat masih risk premium dari pasar saham, bukan perusahaan atau saham tertentu. Istilahnya ini masih di level market risk premium atau country risk premium, bukan di level saham tertentu. Nah, gimana kita tahu tingkat resiko di level saham tertentunya guys? Kalau kita ngomongin resiko ini simpelnya bisa kita artiin sebagai ketidakpastian. Investasi yang lebih beresiko berarti lebih nggak pasti dapatnya. Sementara investasi yang nggak ada resiko berarti dapatnya pasti. Nah, kalau kita mau ngebandingin resiko saham, kita bisa bandingin ketidakpastian ini. Istilahnya, kita lihat volatilitas atau pergerakan return sahamnya. Kalau pasar saham geraknya kayak gini, terus ada sebuah saham geraknya kayak gini, ini bisa kita bilang lebih nggak volatile. Sementara, kalau pasar saham geraknya kayak gini, terus ada sebuah saham geraknya kayak gini, ini bisa kita bilang sahamnya lebih volatile, lebih nggak pasti, atau lebih beresiko. Di dunia saham, volatilitas ini bisa kita lihat dari beta sahamnya. Kalian bisa browsing kalau mau tahu beta saham tertentu ada di berapa. Intinya, kalau beta sahamnya kurang dari 1, berarti volatilitas sahamnya kayak gini, lebih nggak volatil. Tapi kalau beta sahamnya lebih dari 1, berarti volatilitas sahamnya lebih tinggi dari volatilitas pasar saham. Kita bisa gunain beta saham ini buat nyesuaiin market risk premium kita. Market risk premiumnya tinggal kita kaliin sama beta sahamnya buat tahu risk premium di level saham kita. Risk premium yang udah disesuaikan ini istilah kerennya disebut dengan equity risk premium. Nah, sekarang kita bisa tahu deh, kalau kita pengen tahu return wajar dari sebuah saham atau perusahaan di berapa, berarti kita tinggal hitung aja. Return dari investasi yang nggak ada risiko atau risk free rate-nya berapa, terus kita tambahin sama equity risk premiumnya berapa. Persamaan ini di dunia investasi dikenal dengan nama Capital Asset Pricing Model atau sering disingkat jadi CAPM. Sekarang kalau udah tahu gimana cara ngitungnya, tinggal sekarang dari mana nih kita bisa dapat data-datanya. Kalau beta saham, tadi saya udah kasih tahu. Cara paling gampang, kalian browsing aja buat tahu beta sahamnya berapa. Udah ada orang yang ngitungin. Untuk return market, kalian juga bisa cari data return pasar saham itu berapa besarnya. Bisa pakai IHSG misalnya kalau di Indo. Tinggal sekarang, risk free rate ini dapat dari mana nih datanya? Sebenarnya hampir nggak ada guys, instrumen investasi yang benar-benar nggak ada risiko. Jadi mau nggak mau kita cari yang paling mendekati aja. Untuk tingkat suku bunga bebas resiko, biasanya yang sering dipakai adalah return atau yield dari obligasi pemerintah yang berusia 10 tahun. Kalau udah tahu dapat datanya dari mana, sekarang kita lihat prakteknya CAPM ini digunain kayak gimana. Sebenarnya, CAPM ini di prakteknya sering digunain sebagai acuan buat nentuin cost of equity perusahaan. Jadi, kalau kita mau tahu berapa sih wajarnya ngitung return yang diminta sama pemegang saham, seandainya kalau kita minta dana ke mereka. Nah, kita bisa ngitung pakai CAPM ini. Kalau cost of equity-nya kita hitung pakai CAPM dapatnya 10%, berarti seandainya kita pakai uang pemegang saham, ya kita minimal harus ngehasilin 10%, baru itu make sense buat mereka. Selain dipakai buat ngitung cost of equity, kita sebenarnya bisa juga pakai CAPM ini buat evaluasi kinerja sebuah saham tertentu. Saya kasih contoh simple ya. Misalnya, kalau kita tahu yield obligasi pemerintah besarnya 7%, terus IHSG returnnya sebesar 18%, dan ada sebuah saham di Indonesia betanya 1,2. Nah, dari data-data ini, kalau kita mau kira-kira wajarnya saham ini ngasilin berapa, kita bisa hitung pakai CAPM guys. Tinggal kita masukin, nanti ketemu return wajarnya sebesar 20,2%. Kalau udah ketemu return wajarnya, kita tinggal bandingin aja. Kenyataannya saham ini berapa tuh returnnya setahun? Kalau bisa lebih besar dari 20,2%, berarti bagus tuh kinerja sahamnya. Boleh kita pertimbangin buat beli. Kalau di bawah itu, berarti kinerjanya kurang bagus. Kalau kita punya sahamnya, bisa kita pertimbangin buat jual nanti. Oke guys, hari ini kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya bagiin bisa berguna buat kalian yang mau atau lagi investasi saham. Buat yang suka konten-konten kayak gini, bisa subscribe channel ini ya. Kita bakal banyak bahas topik-topik investasi lainnya nanti ke depan. Pastinya pakai cara yang be simple.